Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan, misalnya seperti zat cair dan gas. Namun, fluida tidak selalu mengalir. Di beberapa kondisi fluida dapat diam yang disebut dengan fluida statik. Fluida statik memiliki sejumlah besar-besaran, mulai dari massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatik. Berikut rumus dari masing-masing besaran dari fluida statik. 1. Terdapat massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah perbandingan massa per satuan volume. Simbol massa jenis yaitu Pi atau Rho yang bentuknya Pi. 2. Tekanan. Tekanan adalah besaran gaya yang bekerja pada permukaan benda itu di setiap satuan. 3. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida yang ada di atas satuan titik dalam fluida. Tekanan hidrostatik tergantung pada kedalaman dalam fluida dan massa jenis fluida tersebut. Lalu di situ di atas tekanan ada viskositas. Fluida statik adalah besaran yang mengukur ketahanan suatu fluida. Terdapat pergerakan internal atau geseran. Fluida dengan viskositas tinggi akan mengalir lebih lambat daripada yang memiliki viskositas rendah. Viskositas biasanya diukur dalam satuan Pascal skon atau dalam kurung biasanya itu Pa.S atau posepi. Kapasitas mengacu pada kemampuan suatu fluida untuk naik atau turun dalam sebuah tabung kapiler yang sempit, pipet atau tabung diameter kecil. Kapasitas disebabkan oleh kombinasi gaya Hosian dan adhesi atau antara molekul-molekul fluida dan dinding kapiler. Hukum Joring adalah salah satu rumus yang digunakan untuk menjelaskan kapilaritas. Rumus ini menyatakan bahwa tinggi air dalam kapiler atau H bergantung pada tegangan permukaan atau Y, sudut kontak atau θ, massa jenis fluida atau P, kecepatan gravitasi atau G, dan radius kapiler atau R. Rumus-rumus di atas penting dalam memahami sifat-sifat fluida statik, tekanan dalam fluida, viskositas, dan fenomena kapilaritas. Mereka membantu ilmuwan dan insinyur menganalisis perilaku fluida dalam berbagai situasi dan aplikasi. Hukum hidrostatik. Hukum utama hidrostatik adalah prinsip yang berhubungan dengan distribusi tekanan saat suatu fluida ditempatkan dalam bidang datar. Pernyataan prinsip utama hidrostatik menyatakan bahwa semua titik terletak dalam suatu bidang datar dalam fluida memiliki tekanan yang sama. Bunyi hukum hidrostatik. Tekanan hidrostatik selalu sama untuk semua titik yang berada pada kedalaman yang setara. Oleh karena itu, selagi titik yang berada pada bidang datar dalam suatu jenis zat cair tekanan yang seragam. Prinsip ini dikenal sebagai hukum dasar hidrostatika, dan tekanan ini disebut sebagai tekanan hidrostatik. Hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup disebabkan dengan besaran yang sama ke segala arah. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes fluida statik menyatakan bahwa benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya angkat ini merujuk pada perbedaan antara berat benda saat berada di udara dan berat benda saat berada di fluida. Apabila sebuah benda tenggelam dalam fluida, benda tersebut akan muncul sebagian ke permukaan air. Hal ini disebabkan berat benda lebih kecil daripada gaya apapun yang diberikan oleh fluida. Inilah prinsip dasar mengapung dari prinsip ini. Kita dapat menyusun hubungan antara massa jenis benda dan massa
Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan juga frekuensi yang tetap. Jenis gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama gerak harmonik sederhana atau GHS linier, misalnya penghisap dalam silinder, gerak atau dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua, gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan, dan sebagainya. Beberapa besaran dalam GH atau getaran harmonik. Simpangan atau X, posisi benda terhadap titik seimbang. Amplitudo atau A, simpangan maksimum. Periode atau T, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Frekuensi atau F, banyak getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. Gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Sedangkan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah 1, maka periodenya adalah yang keterangan F sama dengan frekuensi pegas atau hajat. T sama dengan atau periode pegas atau sekon. K konstanta pegas atau N per M. M massa atau kilogram. Gerak harmonik pada pegas. Pegas merupakan suatu benda yang sering kita jumpai dalam berbagai aplikasi, dari saklar hingga sistem suspensi kendaraan. Pegas amat berguna karena memiliki kemampuan untuk periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik. Untuk pegas yang memiliki konstanta gaya K yang bergetar karena adanya beban bermassa atau M, periode getarnya adalah gerak vertikal pada pegas. Semua memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Bergantung pada tegangan permukaan atau J. Pengertian gelombang. Definisi gelombang adalah getaran yang terbuat dari suatu titik ke titik lainnya dari media ruang atau hampa. Gelombang dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan arah rambatan dan getarannya, yakni gelombang trapensal dan gelombang gravitasional. Gelombang trapensal adalah yang arah getarannya partikel medium tegak lurus terhadap arah gelombang sederhana. Bila energi merambat bergerak dari ke kanan dan ke gelombang turut bergerak naik turun searah dengan, yakni dari arah kiri ke kanan. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Rumus cepat lambat tertinggi pada gelombang. B. Dasar gelombang. Dasar gelombang atau lembah adalah titik dasar atau terendah yang ada di sebuah gelombang. C. Bukit gelombang. Bukit gelombang adalah bagian dari gelombang yang berbentuk yang menyerupai gunung dan dengan titik tertinggi atau puncak gelombang.
D. Panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak atau bisa juga dua lembah pada gelombang. E. Amplitudo A. Amplitudo A adalah simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Terus sifat rambat, ada juga contoh lainnya. Contoh lain dilihat pada beberapa peristiwa berikut. Kita dapat mendengar suatu musik karena ada gelombang bunyi. Batu ginjal dihancurkan gelombang ultrasonic dengan jarak Venus ke bumi dapat diukur dengan ketelitiannya yang sangat tinggi. Keadaan perut bumi dan isinya dapat diketahui dengan bunyi gelombang seismik. Kita dapat menikmati radio dan televisi karena ada gelombang radio. Kita dapat saling berkomunikasi lewat telepon dan masih banyak hal lainnya. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok. Gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat berdasarkan arah rambatnya. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang trapezal. Adapun berdasarkan medium perambatan, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kalor. Kalor adalah zat air yang tidak mempunyai massa, sehingga tidak dapat dilihat. Benda yang mengandung lebih banyak zat alit mempunyai suhu lebih tinggi dan pada benda gang mengandung zat air lebih sedikit. Kalor dapat didefinisikan sebagai berikut. Jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan AC benda dipengaruhi oleh massa lambda atau M, kenaikan atau penurunan suhu AT dan jenis atau kalor jenis C. Ada dua besaran mengenai kalor yang harus dipahami, yaitu 1. A. Besaran kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu zat adalah bagaikan kalor yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat itu sebesar 1 Celcius. B. Kalor jenis. Kalor jenis jika zat menerima kalor suhu zat tersebut akan naik. Besar kecilkan suhu pada suatu perbandingan lurus dengan kalor yang diterima dan perbandingan terbaik dengan massa serta besar kalor tersebut. Termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi, kerja mekanik, dan aliran panas suatu sistem. Konsep ilmu dari termodinamika adalah untuk mengubah kalor menjadi energi yang meliputi proses dari aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Prinsip termodinamika. Dalam prinsip termodinamika, penyelesaian suatu masalah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengubah formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Yang kedua, mengevaluasi sifat dan fungsi termodinamika dengan melakukan analisis pada formulasi yang telah disusun pada langkah sebelumnya. Yang ketiga, penyelesaian masalah termodinamika, yakni dengan dukungan pengetahuan
kalkulus atau diferensial integral supaya jawabannya yang diperoleh valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan suatu kesatuan massa zat membentuk suatu komponen, yang mana massa zat ini dapat terpisah menjadi gas, padat, dan cair atau gabungan dari ketiga zat tersebut. Dan terdapat 3 jenis sistem dalam termodinamika berdasarkan pada jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sistem tertutup. Sistem tertutup yaitu terjadi pertukaran energi panas dan kerja, namun tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Yang kedua, sistem terisolasi. Sistem terisolasi yaitu tidak terjadinya pertukaran panas, kerja, atau benda dengan lingkungan, seperti tabung gas terisolasi. Yang ketiga, sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu tidak terjadi pertukaran energi, yakni panas dan kerja dan benda dengan lingkungan, seperti samudra. Hukum-hukum termodinamika yang mendasar meliputi hukum pertama termodinamika, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat berubah bentuk dari satu ke bentuk lainnya. Hukum kedua termodinamika yaitu entropi atau tidak selalu meningkat dalam satu sistem tertutup. Proses alami cenderung menunjukkan keadaan yang lebih acak. Hukum ketiga termodinamika yaitu tidak mungkin mencapai temperatur nol secara teoritis. Entropi kristal sempurna